Alhamdulillah syukurillah kita diberikan kesehatan ya. Hari ini kita akan membahas tentang desain-desain kurikulum ya. Di kelompok 4 yang akan presentasi, disilakan dimulai saja. Share screen, Bu. Iya. Silakan yang mau jadi moderator siapa? Tolong dikirimkan lagi file PPT yang dalam PPT ya, tolong dikirimkan lagi ya. Baik, Ibu. Mohon maaf, Ibu sudah di Sudah. kelompok saya kirim ke Di GC atau di WA? di WA Ibu, di di grup WA. WA Okay. S2. Oke. Ya. Di GC juga sudah, Ibu. Sudah ya? Iya. Oke. Silakan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai desain pengembangan kurikulum. Kami sudah terdiri dari saya Ragil Agustina dengan Bu Enya Kurniawati. Baik, kurikulum memiliki peran penting dalam pendidikan termasuk peran konservatif, kritis, dan kreatif. Ketiga peran ini perlu seimbang. Kurikulum juga memiliki beberapa fungsi seperti penyesuaian, integrasi, diferensiasi, persiapan, pemilihan, dan diagnostik. Semua fungsi ini harus diimplementasikan dengan baik untuk mempengaruhi perkembangan peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan. Desain pengembangan kurikulum adalah suatu proses untuk menyusun atau merancang komponen-komponen kurikulum agar sesuai dengan visi dan misi sekolah yang dalam pengembangannya melalui proses validasi, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya adalah prinsip dasar desain pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah prinsip relevansi. Maksud dari prinsip relevansi adalah kecocokan atau kesesuaian antara pendidikan dengan tuntutan kehidupan nyata. Ada 3 poin mengenai masalah relevansi pendidikan dengan kehidupan, yaitu yang pertama relevansi pendidikan dalam lingkungan hidup peserta didik, yaitu proses pembuatan dan penetapan bahan ajar. Sebaiknya mempertimbangkan sejauh mana isi dari bahan ajar tersebut bisa sesuai dan berguna serta berkesinambungan dengan lingkungan kehidupan peserta didik. Yang kedua adalah relevansi dengan perkembangan zaman, di mana dapat menyesuaikan dengan kehidupan masa kini dan yang akan datang. Juga relevansi dengan tuntutan dunia pekerjaan. Hal ini bisa diwujudkan dengan memaksimalkan kegiatan belajar mengajar, sehingga nantinya akan berdampak positif bagi output atau lulusan dengan harapan mereka dapat menghadapi tuntutan dari dunia pekerjaan. Prinsip yang kedua adalah prinsip efektivitas, yaitu terkait dengan tentang sejauh mana suatu kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana atau dijalankan dengan baik. Yang ketiga adalah prinsip efisiensi, yaitu efisiensi suatu usaha dapat dilihat dari perbandingan antar usaha yang telah dilakukan dengan hasil yang dicapai. Banyak keefisiensi pada komponen-komponen pendidikan yang harus diperhatikan, yaitu dari segi efisiensi tenaga, waktu, sarana prasarana yang nantinya akan menghasilkan efisiensi dalam segi biaya. Oleh karena itu, dalam proses pengembangan kurikulum, pendidikan prinsip kesesuaian ini sangat penting untuk diperhatikan. Yang keempat adalah prinsip kesinambungan, di mana prinsip kesinambungan di sini adalah saling terhubung atau terjalin antara berbagai tingkat dan jenis program pendidikan. Antara lain kesinambungan antara tingkat sekolah. Hendaknya materi pelajaran yang diajarkan memiliki sifat berkesinambungan satu sama lain, sehingga tidak menyulitkan peserta didik dalam memahami pelajaran. Materi pembelajaran diajarkan sesuai dengan tingkat pendidikan atau kebutuhan peserta didik pada setiap tingkatan sekolah. Selanjutnya juga kesinambungan antara berbagai studi.
Penyusunan urutan bidang studi hendaknya dilakukan secara cermat, sebab terkadang bahan yang diajarkan pada berbagai bidang studi memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima adalah prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas di sini maksudnya adalah tidak kaku. Artinya, ada semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan di dalam bertindak. Fleksibel meliputi fleksibel dalam memilih program pendidikan, yaitu dapat diwujudkan pihak sekolah dengan mengadakan program-program studi dan keterampilan lainnya, dan membebaskan peserta didik untuk memilih program mana yang akan ia masuki. Ada juga fleksibilitas dalam mengembangkan program pengajaran, yaitu memberikan ruang dan kesempatan bagi pendidikan untuk mengembangkan perangkat dan program pembelajarannya yang tentu tetap harus berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Selanjutnya adalah pola desain pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah Subject Center Design atau SCD, di mana pola desain kurikulum ini merupakan pola desain tertua dan paling populer karena paling banyak digunakan. Pola desain ini sebenarnya merupakan pola perkembangan dari konsep lama yang lebih menekankan pada pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang ingin diturunkan pada generasi berikutnya. Karena pada pola SCD ini berfokus pada pengetahuan alias bahan ajar, sehingga polanya bersifat mata pelajaran yang terpisah-pisah. Juga karena pola ini lebih mengutamakan isi bahan pelajaran, maka organisasi kurumnya disebut subjek akademik kurikulum. Yang selanjutnya adalah subject center design. Maka akan dijelaskan oleh Bu Enda. Silakan Bu Enda. Baik, terima kasih Bu Ragil. Kepada Ibu dosen, izin dan Bapak Ibu, saya melanjutkan untuk presentasinya. Selanjutnya adalah subject center design. Di sini ada beberapa poin-poin yang disampaikan oleh Ornstein dan Hankins 2009, yaitu diklasifikasikan sebagai mata pelajaran tunggal, interdisipliner, instruksi tematik, dan lain-lain. Kemudian, bahan pengajaran mata pelajaran standar dan tradisional. Fokusnya pada materi pelajaran dan kurikulum berorientasi mata pelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu konten yang ditekankan atau direncanakan sebelumnya. Siswa harus mempelajarinya, kemudian berdasarkan buku, teks, dan pelatihan guru. Kemudian selanjutnya yaitu kurikulum dirancang untuk memperkenalkan individu pada pengetahuan penting. Next, Bu Ragil. Kemudian yang kedua yaitu Learn Center Design atau LCD. Pola desain ini berlandaskan pada teori modern yang mengatakan bahwa dalam proses belajar mengajar seyogyanya berfokus pada upaya-upaya yang akan dilakukan sehingga dapat mengeksplorasi potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Di antaranya yaitu student-based, kemudian student are co-planners, individualis. Selanjutnya, Bu Ragil. Ya, selanjutnya yaitu learner centers design. Di sini ada beberapa poin yang disampaikan oleh Ornstein dan Hans 2009, yaitu diklasifikasikan sebagai organik, perkembangan, berpusat pada anak atau pengalaman. Kemudian poin selanjutnya yaitu anak harus mempunyai kontak tidak langsung dengan pengetahuan. Kemudian fokusnya adalah pada anak dan pengalamannya. Selanjutnya percaya pada kreativitas dan pengarahan diri sendiri. Kemudian peduli dengan keseluruhan anak. Ingin siswa berpartisipasi aktif dalam desain kurikulum konten dan aktivitas mereka. Kemudian ingin anak terlibat aktif dalam pembelajaran sendiri. Kemudian gaya mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan anak. Anak-anak harus mengeksplorasi masalah dan topik yang mereka minati. Kemudian guru dipandang sebagai pengamat,
fokusnya adalah pada sudut pandang anak-anak dibandingkan orang dewasa. Kemudian yang terakhir yaitu belajar tidak boleh dipisahkan dari kehidupan individu. Next. Kemudian yang ketiga yaitu problem centers design atau PCD. Kemudian pola desain ini merupakan desain kurikulum yang berpusat pada masalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat. Desain ini berbasis budaya masyarakat, tidak berfokus pada konten subjek, namun pada isu-isu sosial, yaitu diantaranya adalah instruction, planning, dan assessment. Kemudian program centers design. Problem centers design di sini ada beberapa poin yang pertama yaitu diklasifikasikan berdasarkan situasi kehidupan fungsional atau desain rekonstruksi. Kemudian integrasi materi pelajaran untuk mempelajari situasi sosial atau kehidupan yang mengarah pada perbaikan masyarakat. Kemudian fokus pada masalah atau situasi kehidupan nyata baik individu maupun masyarakat. Kemudian pendidikan harus membekali siswa dengan pembelajaran untuk mengubah realitas sosial dan ekonomi. Kemudian berdasarkan masalah dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, sekolah harus melibatkan anak-anak dalam pemikiran kritis terhadap masyarakat. Kemudian penekanan pada pemecahan masalah dan keterampilan sosial manusia. Adapun langkah-langkah dalam mendesain pengembangan kurikulum yaitu langkah-langkah dalam mendesain pengembangan kurikulum mencakup identifikasi nilai lembaga pendidikan dan kebutuhan pengguna pendidikan, kemudian penilaian kebutuhan pembelajaran, penetapan tujuan kurikulum, pemilihan strategi pendidikan, implementasi kurikulum, dan evaluasi dengan umpan balik untuk memperbaiki kurikulum. Kemudian dalam implementasi kurikulum, keterlibatan administrator pendidikan dan alokasi sumber daya yang memadai sangat penting. Evaluasi dan umpan balik dari hasil evaluasi menjadi landasan untuk perbaikan dan pembaharuan kurikulum. Kemudian menjadikan kurikulum sebagai alat untuk menilai keberhasilan pendidikan dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Next. Ya. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya Bu Ragil, mangga. Baik, terima kasih Bu Enda. Terima kasih Bu dosen dan teman-teman semua. Demikian pemaparan dari kami. Untuk selanjutnya, sesi pertanyaan dari teman-teman. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, Bu Ragil. Pak Soleh. Iya, Pak Soleh. Ya, langsung aja. Saya bertanya kepada, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan ya presentasinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya dari pemaparan teman-teman, ada beberapa hal yang saya tanyakan. Yang pertama, di Learner Center Design, di situ ada bagian bahwa gaya mengajar itu disesuaikan dengan peserta didik. Yang jadi pertanyaan saya, adakah gaya mengajar itu yang sudah sudah mafhum gitu, sudah ada gitu, isinya sudah model-modelnya gitu. Ya di situ kan sifatnya umum di situ. Jadi maksud saya tuh gaya mengajarnya itu kalau misalkan yang siswa SD, siswa SMP, siswa SMA, apakah sudah ada gaya mengajar bakunya atau enggak? Yang pertama. Terus yang kedua, di situ juga di Learner Center Design, belajar itu tidak boleh dipisahkan dari kehidupan individu. Nah, ini saya mohon penjelasannya, maksudnya seperti apa? Ya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya konfirmasi ya pertanyaan dari Pak Soleh, yaitu mengenai learner center design, yaitu yang pertama mengenai disesuaikan dengan peserta didik. Apakah gaya mengajar yang seperti apa gitu yang dimaksud dengan dapat disesuaikan dengan peserta didik. Kemudian yang kedua adalah mengenai belajar tidak boleh dipisahkan dari kehidupan. Untuk maksud dan penjelasannya gitu ya lebih seperti apa gitu ya Pak Soleh ya? Ya betul, Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya silahkan. Izin Bu Ragil. Iya Pak Sugeng. Iya, terima kasih untuk penyampaian materi pada pagi hari ini untuk Bu Ragil dan Bu Endah. Jadi terkait dengan problem centered design, Bu Ragil ya, bahwa subjek yang disampaikan di kurikulum atau pola desain ini adalah isu-isu ataupun masalah-masalah yang terjadi di masyarakat gitu Bu ya. Dan ini untuk penerapannya di sekolah itu seperti apa Bu ya, terkait dengan problem center design ini. Mungkin itu aja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Ini mengenai penerapan problem center design di sekolah yang berkaitan dengan isu-isu yang ada ya Pak Sugeng ya. Terima kasih. Iya Bu, terima kasih. Selanjutnya, Izin Bu Ragil ya dan rekan-rekan. ya Pak Iwan silakan. Mungkin ini bukan pertanyaan tapi ingin mendapatkan gambaran lebih jelas terkait dengan implementasi pengembangan kurikulum. Tadi di slide akhir kan ada tahapan pengembangan kurikulum gitu ya. Bisa nggak diberikan satu sajian atau contoh gambaran ketika kita sebagai pemegang kebijakan gitu ya di lembaga kita, seperti apa sih tahapan-tahapan yang bisa kita implementasikan dari mulai tahap awal sampai betul-betul bisa tergambar gitu ya tahapan-tahapan pengembangan kurikulum yang kita lakukan. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Pak Iwan. Pertanyaannya adalah mengenai gambaran yang lebih jelas tentang tahapan pengembangan kurikulum dari segi pemangku kebijakan, Pak Iwan ya. Ya. Ya, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan pertanyaan dari Pak Soleh, Pak Sugeng, dan Pak Iwan, silahkan. Atau Bu Endah, silahkan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Ragil. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai yang ditanyakan oleh Pak Iwan. Bagaimana contoh atau gambaran sebagai pengembang sebagai pemegang kebijakan tahapan pengembangan kurikulum. Nah, di sini mungkin sebagai seorang pemegang kebijakan terhadap pengembangan kurikulum merupakan proses ya yang sangat penting dalam menentukan kualitas pendidikan. Di sini kualitas pendidikan yang akan diberikan terutama kepada siswa. Nah, di sini ada pun contohnya, misalkan tahapan perkembangan kurikulum yang dapat diberikan, yaitu misalkan analisis kebutuhan yang pertama, yaitu sebagai pemegang kebijakan harus melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan pendidikan di wilayah sekitar kita ya.
kemudian mengumpulkan data dan informasi mengenai perkembangan terkini dalam dunia pendidikan, kemudian tren global, kemudian kebutuhan masyarakat, intinya kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, pengumpulan misalkan mendapat masukan-masukan dari guru, kepala sekolah, kemudian guru, orang tua, kemudian tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengumpulkan masukan dan tersebut terhadap pengembangan kurikulum. Kemudian selanjutnya mungkin di sini juga harus ada visi misi yang jelas, ya, karena visi misi ini akan menjadi arahan dan panduan dalam proses pengembangan kurikulum yang selanjutnya. Kemudian di sini mungkin juga harus difikirkan lagi mengenai penyusunan struktur kurikulumnya. Penyusunan struktur kurikulum juga harus mencakup penentuan mata pelajaran, kemudian pembagian jenjang, kemudian metode pengajaran yang akan digunakan. Nah, kemudian selain itu juga mungkin pengembangan materinya. Pengembangan materinya, pembelajaran itu juga dirancang untuk mengembangkan keterampilan abad 21. Ya, seperti keterampilan kolaborasi, kemudian kreativitas dan pemecahan masalah. Nah, kemudian sebagai pemegang kebijakan juga kita harus memiliki rasa tanggung jawab yang sangat besar dalam memastikan perkembangan kurikulum tersebut yang berkualitas, kemudian yang relevan dengan kebutuhan peserta pendidik. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk penjelasan dari Bu Endah. Semoga Pak Iwan puas ya. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Sugeng mengenai problem center design penerapannya terhadap isu-isu yang ada. Jadi penerapan problem center design ini memang sangat berkaitan karena dia mengidentifikasi dan memecahkan masalah gitu. Jadi mencari solusi terhadap masalah yang ada atau isu-isu yang sedang ada dengan melalui pendekatan desain. Jadi ini memungkinkan dalam sebuah rancangan desain pembelajaran itu untuk fokus pada kebutuhan atau tantangan yang ada gitu yang dihadapi sehingga solusinya akan lebih relevan dan efektif dalam penerapannya. Jadi dengan memahami masalah atau isu-isu yang ada dengan baik, maka desain akan dapat tercipta lebih tepat gitu sehingga dapat lebih efektif dan efisien dalam penggunaannya gitu Pak. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Soleh mengenai gaya belajar gaya mengajar yang sudah ada ya dengan learning center design ya. Jadi memang learner center design itu menekankan pada pentingnya kita untuk memahami gaya belajar siswa dan kebutuhan siswa sehingga menciptakan proses desain pembelajaran yang tepat. Jadi ini berarti mendekati desain pembelajaran dengan mempertimbangkan preferensi belajar, kebutuhan dan kekuatan dari siswa tersebut. Gitu. Kemudian beberapa gaya belajar yang sesuai dengan pendekatan ini atau pendekatan learner center design itu adalah termasuk pendekatan pembelajaran visual, auditif, kinestetik, serta pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau kolaborasi. Jadi dengan memperhatikan gaya belajar individu atau siswa, maka desain pembelajaran dapat disesuaikan agar dapat meningkatkan pemahaman dan potensi serta keterlibatan dari siswa tersebut. Kemudian untuk makna dari belajar tidak boleh dipisahkan dari kehidupan itu. Gitu. Ya, jadi maksudnya adalah bahwa
learner center design ini memang menekankan bahwa memang pembelajaran itu tidak boleh dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan nyata. Jadi harus diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran tersebut. Gitu. Jadi pendekatan ini memungkinkan pembelajaran itu menjadi lebih bermakna, relevan, dan terkait langsung dengan kebutuhan dan kepentingan peserta didik. Jadi dengan menghubungkan pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata, kita mengharapkan peserta didik itu dapat terlibat dan memahami konsep yang dipelajari secara lebih mendalam, gitu Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan puas ya Pak, atau ada dari teman-teman lain yang ingin menambahkan, silahkan. Bu Ragil, bisa nggak dikasih contoh? Yang mana nih Pak? Yang learner center design. Iya, yang belajar tidak berpisahkan di kehidupan. Gitu. Mungkin saya menambahkan sedikit, Pak Soleh, Ya, untuk silakan. contohnya ya. Ya. Mungkin contoh pembelajaran bagi apa namanya anak SD kalau nggak salah ya, SMP itu Pak Soleh. Iya, ya. Iya, itu di situ misalkan contoh model belajarnya adalah model pembelajaran kooperatif. Kemudian ada model pembelajaran inquiry, kemudian model pembelajaran problem based learning, kemudian misalkan model pembelajaran flipped, kemudian ada lagi pembelajaran mastery. Nah, yang di sini maksudnya model pembelajaran kooperatif, yaitu model ini mendorong siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian siswa bekerja sama dalam mencari solusi atas masalah yang diberikan, kemudian meningkatkan keterampilan sosial dan kemampuan pemecahan masalah, karena sehingga bisa diterima oleh masyarakat sekitar gitu ya. Kemudian model pembelajaran misalkan inquiry. Model ini lebih berfokus pada pengembangan keterampilan, kemudian berpikir, kemudian berpikir kritis mungkin ya, dan analisis siswa. Kemudian di sini juga guru memberikan pertanyaan atau masalah yang memerlukan pemecahan melalui eksplorasi dan penelitian, sehingga siswa itu belajar untuk lebih menemukan jawaban sendiri. Mungkin itu sedikit tambahannya. Terima kasih. Bagaimana Pak Soleh? Ya, sudah. Ya, terima kasih Pak Soleh. Dan terima kasih Bu Enda untuk pemaparannya. Bu Ragil, Iya, Bu Vita. izin sedikit menambahkan pertanyaan boleh? Silahkan Bu Vita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dosen dan Bapak Ibu sekalian, tadi Bu Ragil sudah menjelaskan tentang pembelajaran yang terpusat disesuaikan dengan kurikulum ya Bu Ragil ya, kalau nggak salah saya pahamin ya. Nah, saya mau tanya, apakah selama ini Bu Ragil pernah menemukan suatu masalah yang kaitannya dengan implementasi kurikulum yang kita jalankan sekarang, di mana kalau dilihat dari materinya antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum Kurtilas yang mungkin masih dipakai dalam sekolah Bu Ragil, dan untuk kurikulum Merdeka yang sudah mulai dilaksanakan itu kan ada jauh sekali perbedaannya. Terutama untuk materi pembelajaran itu dari Kurtilas itu kan tematik, sedangkan pada kurikulum Merdeka itu kita kembali ke mata pelajaran. Jadi terpisah-pisah kembali. Nah, yang ingin saya tanyakan ke depannya untuk menyikapi perbedaan tersebut itu apa kira-kira yang ingin Bu Ragil lakukan
atau inovasi yang ingin Bu Ragil laksanakan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang terpusat pada kebutuhan siswa yang disesuaikan dengan kurikulum. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Vita. Ini terkait inovasi mengenai pembelajaran yang berpusat disesuaikan dengan kurikulum. Mungkin kalau boleh saya menjawab gitu ya, inovasi apa? Yang terutama SDM-nya ya Bu Vita ya. Jadi memang perlunya sosialisasi dan pelatihan terhadap tenaga pendidik ya mengenai kurikulum. Jadi seperti apa pemahamannya, kemudian implementasi di kelas itu seperti apa, pembelajarannya, gaya belajarnya, kan guru itu harus dapat mengetahui kebutuhan setiap siswanya masing-masing. Kalau guru tersebut tidak memahami bagaimana dari tujuan kurikulum itu sendiri, mungkin dia juga tidak bisa mengimplementasikannya di kelas gitu, dan tidak memahami apa kebutuhan siswanya. Sedangkan setiap siswa mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dengan gaya belajar juga yang berbeda-beda. Jadi mungkin pelatihan guru sangat berpengaruh terhadap kualitas SDM dalam menyesuaikan dengan kurikulum yang ada sekarang ini. Sehingga pelatihan SDM itu akan sejalan dengan kemampuan, kompetensi dari SDM tersebut gitu. Seiring dengan semakin banyaknya pelatihan yang dilaksanakan bagi guru, maka kita berharap kompetensi dari guru tersebut juga akan meningkat dan akan lebih merata, sehingga perubahan dalam sebuah kurikulum dapat berjalan dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Itu mungkin Bu Endah bisa menambahkan, silahkan. Baik, terima kasih. Tadi yang disampaikan Bu Ragil yaitu mengenai SDM-nya ya, dalam menyikapi inovasi ke depannya pada perbedaan dua kurikulum tersebut. Di sini juga saya tambahkan untuk menyikapi tersebut kita juga mungkin harus istilahnya kayak melek teknologi ya. Kemudian dari segi SDM-nya itu memang harus bisa juga mengikuti perkembangan zaman, ya, mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, kemudian dapat menjadi inovasi yang efektif dan dapat mengatasi perbedaan antara kedua kurikulum tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi, siswa dapat belajar secara mandiri, kemudian bersifat interaktif dan menjalani sumber belajar yang beragam. Kemudian di sini juga bisa ditambahkan lagi kolaborasi antar sekolah. Kolaborasi antar sekolah dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran juga dapat menjadikan inovasi yang efektif dalam menyikapi perbedaan kedua kurikulum tersebut. Kemudian dengan saling berbagi pengalaman dan praktik baik, sekolah dapat memperkaya, ya intinya memperkaya pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Demikian tambahannya dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ragil sama Bu Indah atas jawabannya. Izin bertanya juga boleh, Bu Ragil dan Bu Indah? Ya, silakan Pak Sabirin. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih diberikan kesempatan. Kita flashback dulu pada pertemuan yang lalu sempat dibahas di materi studi. Mohon maaf Pak Sabirin, suaranya kurang jelas. Oh iya, pada pertemuan yang lalu sempat dibahas oleh Pak Ahyat di pertemuan di mata kuliah ini ya, studi Islam ya, terkait dengan bagaimana anak-anak generasi-generasi kita ini generasi-generasi yang rapuh, yang gampang sekali tercemar dengan budaya-budaya luar.
datang dari luar dan sebagainya, dan mereka hanya mengadopsi dengan mentah semuanya, dan mereka anggap itu bagian dari modernisasi, dan mereka implementasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka menganggap itu bagian dari budaya mereka, ini harus dilakukan. Pertanyaan saya, ini kan kita sedang bicara tentang pengembangan kurikulum ya. Tadi saya coba bolak-balik baca ini lewat HP, materi yang disampaikan. Kenapa kita tidak berpikir bahwa ketika kita bicara tentang pengembangan kurikulum, kita tidak hanya bicara tentang hal-hal yang sifatnya modernisasi, teknologi, gitu kan? Bagaimana ini mengedepankan perasaan anak-anak, gitu kan, peserta didik dan sebagainya. Tapi kita bagaimana kalau di dalamnya kita masukkan juga nilai-nilai yang Islami berdasarkan nilai yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, misalnya kan kita sekarang tuh suka ngelihat ada dikotomi antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Jadi kalau agama tuh kesannya udah itu ranah pribadi, private gitu kan, maka diberikan porsi yang sedikit sekali. Walaupun di kurikulum Merdeka dia dimunculkan, tapi tetap saja lagi-lagi porsinya tidak banyak. Saya pernah melihat NF ya, Nurul Fikri, ketika dia menulis buku, mau nulis apa saja, sampai di sains itu, selalu di awalnya itu ada ayat dulu, nanti dikasih penjabaran bagaimana guru menjelaskan tentang itu, gitu kan. Artinya, secanggih apapun, gitu kan, semodern apapun, cerdas apapun anak, maka dia tetap memiliki nilai-nilai keagamaan yang baik. Artinya kalau dia cerdas, maka dia akan dengan kecerdasan itu akan membuat hal-hal terbaik. Kita ingat mungkin Pak Einstein ya, yang penemu rumus atom ya, dia pernah ngomong setelah dari rumusnya itu akhirnya meledak perang dunia gitu kan, dan muncullah senjata nuklir gitu kan. Dia bilang, saya mengutip pendapat dia bilang ilmu tanpa agama nilainya kerusakan. Kalau agama tanpa ilmu, maka terjadi pembodohan gitu. Saya mau katakan bahwa kenapa tidak dalam materi-materi yang bicara tentang pengembangan kurikulum dan sebagainya memasukkan nilai-nilai Islami. Kalau dulu ada paikem ya, kita tambah dengan paikemi misalnya, tambah Islami. Artinya tadi saya sampaikan ulang, secerdas apapun Anda, sehebat apapun Anda, seluar biasa pun Anda terhadap teknologi dan sebagainya, tapi Anda tetap memiliki filter, sehingga nanti ketika Anda cerdas, Anda hebat, Anda luar biasa, tapi Anda tetap menjadi orang-orang yang santun, orang-orang yang dengan keilmuannya menjadi lebih bijak, orang-orang yang dengan keilmuannya akan menjalankan misi Islam, yaitu rahmatan lil alamin, seperti itu. Begitu Bu Ragil, mohon maaf sekedar mengkritisi dari kebijakan umum yang ada di negara kita terkait dengan pengembangan kurikulum. Begitu, mohon maaf. Iya, terima kasih Pak Sabirin untuk masukannya mengenai pengembangan kurikulum yang sekarang ini kita jalankan semua, yaitu kurikulum Merdeka ya. Iya, memang peran agama dalam modernisasi itu memang sangat penting ya Pak ya. Bervariasi juga tergantung dari konteks budaya dan sosialnya juga. Tapi yang paling penting bahwa peran agama itu dalam modernisasi itu juga mencakup pada moral dan etika gitu ya. Jadi di mana akan menjadi sumber nilai-nilai moral dan etika yang membentuk dasar bagi pembentukan karakter siswa tersebut. Gitu. Baik, terima kasih Pak Sabirin untuk tambahannya. Terima kasih teman-teman semua juga yang berpartisipasi dalam diskusi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai ini diskusinya. Tidak ada lagi pertanyaan.
Sudah, Baik. Ibu. Iya, saya mau mengulas lagi makalah ya. Memang kalau dilihat dari diskusi tadi, ini makalah masih belum dalam apa namanya mendesain kurikulum itu juga tetap dalam pembahasan ya, seharusnya juga mengkaitkannya dengan landasan filosofis ya. Tadi kenapa ada timbul pertanyaan dan komentar dari Pak Sabirin tadi karena memang belum dikaitkan, pembahasannya belum dikaitkan dengan landasan ya. Ya, ketika kita membuat desain ya, desain pembelajaran itu desain kurikulum itu kita harus kembali lagi kepada landasannya ya. Landasan teoritiknya bagaimana, yang mana yang mau kita gunakan ya. Landasan pendidikan yang mana, kemudian juga landasan filosofis, ideologis gitu ya, yang seperti apa gitu ya. Ini harus di dalam pembahasan harus mengkaitkannya dengan landasan itu. Jadi ketika kita mendesain kurikulum itu tidak berlepas begitu saja ya. Ketika kita terlepas begitu saja, pokoknya bikin aja gitu ya. Ya itu akhirnya kehilangan ruhnya. Ini maunya apa sih gitu ya? Nah, seperti sekarang nih kurikulum merdeka gitu ya. Ini sebenarnya dasar filosofisnya apa gitu kan? Dasar teoritiknya yang mana yang mau digunakan gitu ya. Nah, ini juga perlu clear dulu gitu ya supaya nggak kebingungan ketika berubah dari tadi kurikulum 2013 ke merdeka. Ini kan kalau dilihat kurikulum merdeka lebih apa? Lebih subject center kah atau learning center kah atau problem center? Ayo Bapak Ibu. Ya. Kemudian juga kalau juga kita lihat Siswa, Ibu. kurikulum 2013 ya, lebih ke learning center ya. Oke. Nah, kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah mengkaitkan dengan teori-teori pembelajaran. Gitu ya, teori-teori pembelajaran. Nah, ini Anda nanti akan mendapatkannya di semester berikutnya dengan saya, orientasi baru psikologi pendidikan, di mana ketika kita melakukan desain kurikulum membangun desain satu kurikulum ya, mendesain satu kurikulum itu kan di dalamnya ada salah satu aspeknya adalah kan metode, materi ya. Itu kan materi, metode. Nah, bagaimana subjek materi itu akan disampaikan itu sangat tergantung pada metode yang akan kita gunakan. Nah, ketika bicara metode yang akan kita gunakan, kita harus membahas tentang teori pendekatan pembelajaran. Gitu terkaitannya ya. Makanya kemarin kelompok berapa ya yang kemarin yang saya minta untuk mengulas juga tentang apa namanya teori-teori pembelajaran meskipun Anda belum dapat mata kuliahnya tetapi untuk wawasan dalam mata kuliah ini cukup baik jika Anda membaca juga teori-teori pembelajaran karena sangat-sangat membantu Anda dalam memahami seperti apa sih yang namanya pengembangan kurikulum gitu ya. Nah, tadi ulasannya dari Pak Sobirin mengenai Islam tadi ya. Saya lupa untuk mata kuliah ini, saya biasanya di mata kuliah orientasi baru psikologi pendidikan saya selalu menyampaikan bahwa materi ketika akan membahas materi harus dikaitkan dengan satu atau dua ayat dan hadis ya. Ini saya lupa tuh di pedoman saya belum tuliskan ya. Sebenarnya ketika Anda membuat makalah ya karena kita ini Universitas Islam ya, maka harus ada ruh Islamnya di dalam setiap makalah yang kita gunakan. Itu harus tolong dirujuk ya, apa namanya ayat apa ya atau hadis apa ya yang bisa kita jadikan acuan untuk membuat makalah ini juga ya. Jadi selain teori-teori yang sifatnya dari para ahli pendidikan, kita juga tentu merujuk dari isi Al-Quran dan hadis. Kemudian kalau bicara tentang metode tadi ya, materi dan metode kita harus punya wawasan pendekatan atau teori-teori pendidikan apa yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Ya, ini jadi harus dimasukkan ya, walaupun Anda belum dapat mata kuliahnya
nanti akan Anda pelajari setelah mendalam nanti di semester berikutnya, tapi sebagai wawasan harus dimasukkan, ya harus dikaitkan. Kemudian apa tadi ya? Oke. Oke. Nah, jadi apakah yang akan seperti apa desain kurikulum yang akan kita buat, ya? Itu amat sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan visi misi, ya, bukan hanya visi misi sekolah, tetapi visi misi negara kita. Ini negara kita nih mau jadi negara seperti apa, ya? Ke depan kita akan menghasilkan generasi muda, ya, generasi penerus yang bisa apa, mampu apa, punya kompetensi apa, gitu ya. Ini amat sangat dipengaruhi apa namanya? Amat sangat mempengaruhi bagaimana kita mendesain kurikulum. Jadi satu landasan filosofis, ideologis dan lain-lain, ya. Juga tentunya teknologi informasi, ya, karena kita bergerak di dalam satu masyarakat yang modern, yang kemudian sekarang menjadi serba apa namanya berubah, ya, dengan adanya disruption sekarang, ya. Teknologi yang sangat-sangat cepat bergeraknya, sehingga kita pun harus melakukan percepatan perubahan pada semua aspek, termasuk dalam mendesain kurikulum pembelajaran. Mana dulu itu yang namanya belajar jarak jauh itu satu case tersendiri, tetapi sekarang kita tidak lagi menjadikan itu case sendiri, jadi harus jadi bagian dari kehidupan kita. Ya, belajar secara hybrid, ini ya, meeting secara hybrid itu menjadi kebiasaan sehari-hari, bukan hanya di lembaga pendidikan, tapi di seluruh kegiatan, termasuk kegiatan bisnis. Ya, sekarang ini bisnis itu hanya sudah ada di ujung jari. Semua hal ada di ujung jari. Ya, pembelajaran, pengetahuan ada di ujung jari, bisnis di ujung jari, ya, semua di ujung jari. Karena kita bisa lakukan secara online, ya. Kemudian, nah ini yang pergerakan perubahan yang sangat cepat ini, ya, secara global, ya, yang terjadi secara global, ini harus juga menjadi bagian dari hal yang harus dipertimbangkan dari menyusun suatu desain kurikulum. Ya, dalam suatu desain pembelajaran, ya, itu juga mempengaruhi materi yang akan kita sampaikan, yang akan kita berikan, ya, juga metode yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Kalau bayangkan kalau dulu itu semuanya kan yang namanya sumber belajar itu buku dan guru dan buku, ya. Nah, katakanlah kalau misalnya anak-anak yang levelnya sudah tinggi SMA masih bisa diskusi dengan teman-teman, ya, dengan para ahli, ya, sudah mulai. Tapi kalau anak SD misalnya, ya, itu otomatis sumber belajarnya adalah guru dan buku. Tetapi sekarang berubah dengan adanya perubahan teknologi yang sangat cepat, anak-anak tidak lagi hanya belajar dari guru dan buku, ya. Salah satu cucu saya, ya, itu dia masuk TK itu bahasa Inggrisnya sudah casciscus, ya, sudah sangat, kita juga terheran-heran gitu, loh, ini belajar dari mana? Buat saya dia adalah cucu keponakan. Jadi suami saya keluarga besar, ya, sehingga kalau dari suami cucu saya sudah ada 26, ya, sudah ada yang jadi dokter, ya. Nah, berkah, Bu. Iya, berkah, ya. Sudah 26, sudah ada punya cicit juga, cicitnya 2, ya. Nah, jadi apa namanya? Itu TK sudah cacicus, kita agak kaget juga gitu loh. Ini belajar dari mana gitu, ya. Jadi kakak ipar saya yang jadi eyangnya gitu, itu sampai gelagapan gitu, karena bahasa Inggrisnya jauh lebih jago cucunya daripada beliau gitu kan. Nah, dia ngajakin bahasa Inggris setiap hari sama eyangnya gitu kan, sama eyang Utinya. Dan yang akhirnya eyang Utinya ya belajar bahasa Inggris lagi gitu kan. Nah, kan ternyata dia belajar, ketika kita tanya belajar dari mana? Ya belajar dari apa namanya? Dari YouTube gitu kan.
dari film-film. Jadi setiap kali ya alhamdulillah ibunya cukup ayah ibunya cukup memperhatikan ya sehingga si anak itu bisa memilih materi mana yang memang mendukung pembelajaran bahasa Inggris, gitu ya. Nah, jadi yang namanya sumber belajar tidak lagi hanya guru dan buku, tetapi juga dari lingkungan. Nah, misalnya YouTube, ya. Nah, internet itu bisa menjadi pedang, ya. Kita tahu pedang bisa bermata dua, ya, dan tajam dan tumpul kan ya, dua itu ya. Bisa juga pedang itu juga mata dua, dua sisinya pun tajam bisa, ya. Nah, artinya internet itu bisa menjadi musibah, ya, tapi juga bisa menjadi berkah. Berkah ketika kita bisa memanfaatkan seperti tadi cucu saya ya tadi ya, dia bisa menggunakan teknologi yang ada di di lingkungannya, pembelajaran melalui internet menjadi satu berkah, ya. Kemudian berikutnya sebaliknya bisa menjadi hal yang musibah, di mana ada juga anak lain yang kemudian menjadi mengubah karakternya menjadi kurang baik, ya, karena banyak sekali ujaran-ujaran kasar ya yang juga dia peroleh dari film-film yang dia tonton dari YouTube, gitu ya. Nah, ini semua hal ini ya harus menjadi aspek-aspek yang harus dipertimbangkan ketika kita mengembangkan kurikulum dan desain pembelajaran. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya Bu dosen. Boleh, silakan. Ya, ini kan berkaitan dengan kurikulum merdeka ya yang sekarang digalakkan oleh pemerintah. Ya. Pertanyaan saya itu, apakah kurikulum merdeka itu mampu menjawab segala kebutuhan peserta didik pada saat ini? Ya, terutama yang tadi menyinggung sedikit apa yang Pak Sabirin sampaikan itu, di mana kita, mohon maaf ya, ada pergeseran nilai-nilai agama gitu misalnya. Nah, kira-kira itu juga pertanyaannya. Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali ya. Apakah kurikulum merdeka bisa menjawab? Nah, sebenarnya pertanyaan sebelumnya harusnya gini juga lagi ya, sebelum menjawab pertanyaan itu harusnya ada pertanyaan lagi sebelumnya, yaitu apa yang ingin dicapai, ya, apa yang ingin apa visi ya yang ingin dicapai oleh para pembuat kebijakan di lingkungan pendidikan ya, dengan membuat yang namanya kurikulum merdeka. Dikembalikan lagi ke situ sebenarnya ya. Jadi dikembalikan ke landasan filosofisnya, ke visi misinya ya. Ini negara kita mau seperti apa nih ke depan? Apakah mau tentunya ya kita akan menyongsong Indonesia emas kan ya. Indonesia emas 2000 berapa? 2045 atau 2050 gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian ketika kita ingin punya visi seperti itu, kita harus juga kembali lagi menakar diri kita. Kembali lagi pertanyaan berikutnya itu. Kalau kita visi kita Indonesia emas ya. Lalu yang sekarang ini ya, kita sudah seperti apa? Ya. Apa yang sudah kita capai? Sampai di mana? Gitu ya. Masih tembaga Bu sekarang ini. Gimana? Sekarang masih tembaga kali ya? Makanya ya, kita di mana nih? Katakanlah kalau kita misalkan Indonesia emas itu adalah misalnya ya Raja Ampat lah yang indah gitu ya. Nah, kita udah sampai di mana nih? Ya, terbangnya kita udah sampai mana nih? Jangan-jangan kita baru sampai di Bogor aja, dari Jakarta ke Bogor gitu ya. Jakarta ke misalnya ke Purwakarta gitu ya. Boro-boro sampai ke Raja Ampat itu butuh berapa lama gitu kan ya. Nah itu. Jadi kita kembalikan ke kita, kemudian setelah itu kita buat step-step apa saja yang perlu kita lakukan ya, target-target jangka panjang, target jangka menengah dan jangka pendek ya. Ini yang langkah-langkah yang harus kita jalani gitu ya untuk mencapai visi itu, untuk mencapai tujuan itu gitu. Nah, ini kembalikan lagi ke kita. Nah, kalau bicara tentang kita sudah sampai mana, kita harus bisa tahu dulu kita nih orang-orang kita, anak-anak kita mampunya sampai mana gitu ya.
sudah sampai seberapa jauh ya kualitas SDM-nya, kualitas guru-gurunya, kualitas anak murid kita ya. Iya, gitu ya. Jangan sampai kemudian anak-anak kita, wah ternyata yang belajarnya hanya sistem kebut semalam gitu ya, hanya sekedar lulus gitu ya. Ini karena banyak sekali nih yang cuma sekedar lulus ya, bukan hanya ini kalau bicara tentang sistem kebut semalam ya, hanya sekedar lulus, bukan hanya bicara tentang anak-anak, tapi kemudian juga mahasiswa yang S1, S2 bahkan ya, itu banyak sekali yang juga masih punya prinsip yang penting lulus lah pokoknya gitu ya. Bukan kebutuhan untuk belajar ya, tetapi yang dimiliki adalah bukan. Jadi ketika kita mau ketika kita berharap Indonesia emas ya, itu haruslah kita menghasilkan, mencetak generasi yang memang benar-benar mau belajar ya, dan jadi bukan generasi yang cuma sekedar instan, maunya serba gampang ya, maunya serba yang penting lulus ya, bukan seperti itu ya. Kalau cuma sekedar dapatkan nilai lulus ya, itu artinya kita belum belajar. Sebab yang namanya belajar adalah ya, definisi belajar apa Pak, Bapak Ibu? Terjadinya apa? Terjadinya perubahan, Bu. Iya, terjadinya perubahan ya. Jadi kalau yang nggak mau perubahan berarti nggak mau belajar. Kalau nggak mau perubahan berarti boro-boro tercapai Indonesia emas ya. Jadi kita tidak akan mencetak anak-anak yang maunya dibantu oleh orang tua ya, anak-anak yang orang tuanya cawe-cawe gitu ya. Ini beneran loh ini ya, bukan saya menyindir ya, tetapi itu apa yang kita lihat sekarang itu adalah gambaran ya, gambaran apakah Indonesia emas akan tercapai kalau seperti itu ya, dan kualitas pemimpin yang seperti apa yang kita perlukan gitu ya, itu sangat-sangat juga mempengaruhi kita akan ke depannya seperti apa proses pembelajaran ini. Sebenarnya para pendidik itu punya peran yang sangat-sangat sentral, sangat penting ya di dalam membangun sebuah negara ya. Negara ini mau bergerak seperti apa ya, kita lihat pada waktu Jepang dihancurkan ya oleh bom atom Hiroshima dan Nagasaki ya, itu yang ditanya pertama apa? Berapa jumlah guru yang meninggal? Iya, masih hidup Pak. Berapa jumlah guru yang masih hidup ya? Kenapa? Guru-guru inilah yang kemudian nantinya akan membangun generasi berikutnya, generasi anak-anak yang tangguh yang akan bisa membangun negara ini ya, bukan yang cengeng, yang cuma sekedar butuh bantuan tiap kali butuh bantuan dibantu, bukan seperti itu, tetapi benar-benar dia mau ya, mau ini mohon maaf, saya bukan bermaksud berpromosi, tetapi apa yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan dengan Indonesia Mengajar ya, itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik, dan itu mengembangkan anak-anak muda ya di Indonesia itu untuk benar-benar belajar gitu ya. Ini karena saya tahu persis ya, saya sempat menjadi salah satu tim yang menseleksi para guru yang akan mengajar di daerah terpencil ya. Itu yang melamar itu orang hebat-hebat Pak, bukan hanya orang-orang yang butuh kerja. Tanya mau ngapain ya, karena kan nanti dapat gaji gitu kan. Nah bukan itu coret udah ya. Kenapa? Gajinya sangat kecil ya. Gaji yang didapat sangat kecil, sangat kecil. Kenapa? Memang kita perlunya yang diambil adalah anaknya yang tangguh, yang mau berjibaku ya. Jadi sama kenapa saya masuk di dalam tim itu, karena saya sudah cerita ya bahwa saya Human Resource Manager di perusahaan 25 tahun. Belum ya? Belum Ibu. Belum cerita. Oke. Ya, boleh Bu, bagi pengalamannya Bu, sebab tahu iya. bisa ke Ibu ya. Amin. Iya. Amin Bu. Jadi saya sebenarnya jadi dosennya baru 2017 Bapak Ibu. Ya. Saya lulus dari UI itu sebelum lulus saya sudah mulai bekerja. Ya, sudah magang di perusahaan konsultannya Pak Salito. Ya, Prof Salito. Jadi
saya di situ ya namanya magang nggak digaji, tapi disitulah saya belajar ya, tidak digaji, belajar. Saya bikin yang namanya, saya ikut dalam kegiatan yang namanya Sahabat Remaja ya, konsultan peer consultant ya, yang menjadi apa namanya teman bertelepon ya anak-anak yang mengalami masalah gitu. Jadi masalah yang sekarang terjadi itu bukan hanya sekarang aja Pak, dari dulu pun sudah ada gitu ya. Nah, kemudian setelah lulus saya tidak pakai melamar-melamar, sudah langsung kerja ya, gitu ya. Nah, kemudian ketika saya di perusahaan konsultan, saya membantu Pak Salito bekerja di lembaga psikologi terapan, juga lembaga manajemen UI ya. Kemudian senior-senior saya bilang, sayang Eka kalau kamu jadi psikolog saja gitu ya, karena psikolog saja ini kerjanya ibu-ibu gitu kan, ibu-ibu yang udah punya anak, yang repot sama anak, jadi daripada susah bagi waktu jadi psikolog aja gitu ya. Jadi kerjalah di perusahaan gitu lah. Nah, dari situ saya mulai ya, ke perusahaan ya. Jadi ada satu konsultan dulu Surindo Utama namanya, konsultan manajemen marketing sebenarnya, jadi marketing research gitu ya. Nah, saya masuk di situ, langsung saya jadi salah satu manajer muda di situ ya, yang mengembangkan konsultansi human resources management gitu ya. Nah, kemudian dari situ berkembanglah karir saya ke perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional, cukup perusahaan-perusahaan besar. Salah satunya Martina Berto, Sari Ayu ya, dulu besar sekali itu perusahaan itu. Nah, sekarang disaingi oleh Wardah ya. Wardah sekarang yang menggantikan ya. Dulu besar sekali. Jadi di dalam saya di corporate, di Martina Berto Corporate itu ada di dalamnya ada 7 perusahaan, cuma perusahaan kosmetik ya. Kemudian jadi saya mengelola 4.500-an karyawan ya. Kemudian setelah itu saya setelah dari Surindo saya masih ke perusahaan kontraktor. Ya, itu mayoritas laki-laki gitu ya. Tapi saya di Human Resource Manager kan ya tetap harus dia harus dijabanin istilah anak mudanya ya. Karyawan lebih banyak laki-laki ya, dan proyek-proyek yang ditangani itu high rise building semua. Hotel-hotel ya, apartemen ya, itu sehingga banyak karyawan laki-laki. Kemudian saya di Martina Berto ya, perempuan semua, 4.500 mayoritas perempuan ya. Kemudian lanjut lagi di Bayer Indonesia ya, itu multinasional, perusahaan asing ya, perusahaan asing, jadi perusahaan ada obat, ada consumer goods gitu ya, cukup besar juga itu ya, 5.000-an karyawan juga. Nah, dari situ saya sempat ke Jardine sebentar, kemudian ke Alpha Group, grupnya Alpha Retail Indo Tbk, itu besar, itu yang sekarang terkenalnya Alfamart, Alfamidi ya. Dulu induknya itu punya yang besar-besar juga, yang sekarang dibeli oleh Carrefour, oleh yang sekarang menjadi Transmart. Itu dulu Alfa punya 50 outlet besar seperti itu ya, 51 kalau nggak salah ya, outlet besar seperti itu ya. Kemudian karena ya banyak pemikiran-pemikiran daripada ownernya, lebih dirasa lebih efisien, lebih bisa cepat berkembang kalau kita menjual franchise, maka dia mengembangkan franchise-nya Alfa Minimart ya, Alfa Midi, Alfamart gitu ya. Nah, itu ya. Nah, itu saya di dalamnya ya, termasuk bagaimana kita bersaing dengan Indomaret yang sudah duluan ya. Indomaret sudah duluan, Indomaret sudah berkibar pada waktu Alfamart baru masuk. Nah, disitulah saya belajar bagaimana mengelola bisnis ya, dan bagaimana mengelola bisnis itu dengan berbagai budaya organisasi. Ya, jadi saya alhamdulillah dengan berpindah-pindah dari satu perusahaan ya ke perusahaan lain, saya belajar banyak budaya organisasi yang berbeda ya. Organisasi di mana laki-laki mayoritasnya, organisasi yang perempuan mayoritasnya,
kemudian yang orang-orang asing ya, multinational companies, di mana saya selalu bergaul dengan orang-orang asing ya, itu para bos-bosnya itu orang-orang asing. Nah, kemudian di Alfa ya yang franchise, yang kemudian juga kalau di Alfa itu 14.000 karyawan ya. Nah, kemudian saya merasa aduh kayaknya passion saya ya. Jadi saya mengembangkan yang namanya manajemen training. Nah, bagaimana mengembangkan manajemen training, bagaimana merekrut calon-calon manajer muda ya. Itu persis seperti yang ketika kita ketika di tempatnya Pak Anies Baswedan ya di Indonesia Mengajar itu kita merekrut calon-calon gurunya. Gitu ya. Dibikin seperti itu, gitu ya. Nah, kita berikan tantangan-tantangan gitu ya, pertanyaan-pertanyaan menantang gitu ya. Nah, hanya orang-orang yang memang tangguh, yang memang mau belajar ya, yang bukan berorientasi uang ya, yang kita rekrut gitu ya. Nah, kembali lagi ke situ ya, ke Indonesia Mengajar, ke guru-guru itu ya. Jadi ternyata banyak orang yang punya passion mengajar, sama seperti saya. Ya, ketika saya merasakan kayaknya passion saya mengajar. Saya seneng banget kalau saya harus terjun ke lapangan, ke unit-unit, ke outlet-outlet, dan kemudian memberikan pelatihan sendiri, gitu ya. Nah ini, jadi kan kalau ada outlet buka, saya turun langsung, ya memberikan pelatihan untuk para manajernya, ya gitu. Jadi yang lain kemudian saya berikan TOT sehingga yang para manajer itu harus juga memberikan pelatihan ke bawah, gitu ya. Nah saya merasakan passion saya ternyata di pendidikan, gitu ya. Karena sempat saya kuliah tuh di dua tempat sebenarnya, ya. Saya juga selain saya kuliah di psikologi UI, saya juga kuliah di IKIP Jakarta dulu, ya jurusan bahasa Inggris. Dan dua-duanya selesai, gitu ya. Dan saya bisa seperti itu karena depan-depanan. Itu persis gedungnya seperti gedungnya Asyafiyah, kampus A, kampus B. Itu malah lebih dekat lagi, gitu ya. Jadi gedung rektorat dengan gedung gedung jurusan kita ya itu cuma segitu jaraknya. Makanya saya bisa dua-duanya sekaligus. Saya nggak pulang-pulang, saya kos gitu ya. Pulangnya cuma sebulan sekali pulang ke rumah. Karena saya tinggal di Ciputat ya di komplek polisi Pasar Jumat ya. Saya anak kolong. Ya mungkin anak kolong inilah yang membuat saya terbentuk menjadi ya. Fighter. Ya, jadi fighter betul. Dan ayah saya itu benar-benar pengikut Pak Hugeng. Ya, polisi yang benar-benar pengikut Pak Hugeng. Ya, pensiun pamen tapi nggak punya apa-apa. Gitu ya. Pensiun pamen tapi punyanya cuma rumah yang dibeli dari Asabri. Gitu ya. Tapi alhamdulillah kemudian anak-anaknya turunlah ke jiwa pendidik itu kepada anak-anaknya. Nah, dari situ ya kemudian saya merasakan aduh passion saya di pendidikan gitu ya, sehingga saya akhirnya melanjutkan, saya bilang udahlah saya pensiun dini. Kalau saya pensiun itu sampai pensiunnya swasta itu sampai 55. Nah, selesai saya pensiun ya, sebelum pensiun selesai 55, kemudian saya 52, saya sudah memutuskan udahlah saya merasa bahwa saya akan lebih bisa menikmati pekerjaan saya ya. Sebagai human resources saya cukup menikmati ya, tapi menikmati kenapa? Karena ternyata yang saya nikmati adalah di pendidikannya tadi, di pengembangan sumber daya manusianya. Ketika saya harus rapat dan berhadapan dengan masalah-masalah bisnis, aduh pusing saya. Ya, karena apa? Karena di dalam bisnis seperti Anda ketahui ya, itu banyak hal yang ya termasuk trik-trik ya, termasuk ya banyak hal yang menurut saya aduh kayaknya ini bukan karakter saya deh kayak gini nih gitu ya. Banyak hal lah yang saya nggak bisa ceritakan bahwa hal-hal yang tricky gitu yang menurut saya aduh kayaknya bakal rusak deh karakter saya kalau ngikut terus seperti ini ya di bisnis itu orang bisa wise ya tetapi juga bisa juga kemudian menjadi orang yang munafik, kemudian bisa juga menjadi hal yang ya tergantung kita kan mau seperti apa ya.
mau jadi wise terus atau mau sebaliknya gitu ya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk udahlah saya pensiun dini saja ya. Kebetulan juga waktu itu terjadi perubahan manajemen, yaitu dibelinya saham sebagian besar ya, semua toko yang besar ya itu dibeli oleh Carrefour ya, sehingga tulang punggungnya perusahaan Alfa Ritelindo itu beralih ke Carrefour gitu ya. Carrefour itu punya budaya organisasi, itu yang saya bilang ya. Saya tidak merasa klop dengan budaya organisasinya Carrefour, sehingga saya pikir udahlah saya saya harus berdiri sendiri ya, mencari passion. Justru itulah saatnya buat saya untuk kembali lagi muhasabah diri ya, maunya saya kemana sih ya, vision saya itu apa gitu ya. Nah, yang akan saya capai itu apa gitu. Karena kalau kita hanya mengejar dunia nggak habis-habisnya Pak ya, nggak ada habisnya ya. Di perusahaan swasta itu tantangan untuk materi itu banyak sekali ya. Kalau mau saat itu juga saya udah ditawarin, Bu, mau ada satu perusahaan ya, di mana perusahaan itu sudah menawarkan mobilnya BMW, kemudian ya gajinya 3 kali lipat dari gaji saya waktu itu ya. Tapi kemudian begitu saya tanya perusahaannya apa, ya kalau sudah di level atas Pak, yang mendekati bukan lagi kita ngelamar, tapi kita di hunter ya, jadi headhunter namanya gitu ya. Ketika saya tanya perusahaan apa itu gitu kan, kok dia oh ternyata perusahaan yang memproduksi ya minuman keras ya, salah satunya. Oh, saya langsung tidak. Terima kasih. Saya bilang gitu ya. Tidak, terima kasih gitu. Jadi saya kembali lagi pada ini. Ada Pada passion saya, pada vision saya gitu ya. Saya ternyata visi saya haruslah visi akhirat. Ya, visi saya harus visi akhirat. Jadi yang namanya hidup kita itu haruslah cita-cita kita semua harus punya cita-cita untuk masuk surga. Ya, karena begitulah Islam, karena begitulah Al-Qur'an, Allah memerintahkan kita dalam Al-Qur'an, ya. Ayat apa Pak Sobirin? Ada di surat apa, ayat berapa, Pak Ustadz? Al-Zariyat 56. Iya, ya. Begitu. Jadi tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ayat itulah yang saya pegang. Ya. Untuk apa saya punya gaji sekian puluh juta ya waktu itu sudah ya, mobil sekian harga ya, sekian ratus, sekian bahkan M ya. Nah, tapi kalau kemudian saya tiap hari saya dicaci maki sama malaikat gitu ya. Jadi saya bilang wah udah deh, saya waktu itu saya pensiun dini, kemudian saya melanjutkan kuliah dan ternyata saya bahagia sekali, gitu ya. Saya mengambil bidang sumber daya manusia dan setelah lulus saya langsung ke Asy-Syafi'iyah. Waktu itu ada karena Pak Rektor kebetulan kakak kelas saya ya di ini juga. Saya tahu UIA itu punya Bu Tuti Alawiyah ya, yang tentunya keislamannya cukup baik dalam menerapkan keislaman di dalam perguruan tinggi ini ya. Kayak masuklah saya di sini ya. Nah, jadi di sini saya lebih banyak mencapai visi saya, tujuan saya adalah mencapai visi akhirat saya. Ya, saya niatkan ya. Yang namanya pendidikan Bapak Ibu ya, dimanapun kita tidak akan jangan pernah berharap bahwa kita akan dapat materi, tidak ya. Yang kita harapkan adalah ya bekal akhirat. Gitu ya. Nah, jadi kita niatkan kita sebagai pendidik itu tujuannya adalah untuk akhirat, mencari bekal akhirat. Kenapa lagi yang akan kita cari ya? Nantinya di akhirat nanti ya, di akhir masa nanti tidak akan ada yang bisa menolong kita kecuali ya
rahmat Allah, ya. Dan rahmat Allah hanya akan bisa kita peroleh kalau kita mendapatkan ya pahala, ya. Kita mencari bekal itu, ya, mencari ridha Allah supaya kita mendapatkan rahmat Allah itu saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sekalian nih, mumpung Ramadan ya, kita tausiah sedikit ya, Pak Sobirin ya, nggak apa-apa ya, gitu ya. Jadi niatkan di lubuk hati kita ya, niatkan di dalam lubuk hati kita bahwa kita bekerja, kita menjadi pendidik itu benar-benar untuk ya mendapatkan bekal akhirat, ya, karena visi kita adalah visi akhirat. Kita bercita-cita untuk masuk ke surga, bukan cuma sekedar kaya di dunia, tapi masuk ke surga, ya. Jadi dan itu jauh lebih ternyata jauh lebih indah, jauh lebih nikmat, Pak. Alhamdulillah setelah saya pensiun justru saya amat sangat ya alhamdulillah selalu sehat, ya. Nah, jadi ada ketika saya sakit, saya pernah saya juga sakit, tapi kemudian menjadi muhasabah buat saya. Oh ternyata ini, oh ternyata itu, gitu ya. Alhamdulillah saya dikarunia kesehatan yang prima, ya. Mudah-mudahan sampai nanti, ya, sampai saya tua nanti. Saya sampai sekarang belum merasa tua nih, ya. Meskipun sudah jauh di atas setengah abad, ya, tapi saya masih belum merasa tua rasanya, ya. Saya masih ingin terus berbagi, gitu ya. Nah, kembali lagi dengan tadi ya para guru apa namanya para guru yang direkrut untuk di Indonesia Mengajar ya, itu ada salah satunya juga yang manajer Pak, sudah jadi manajer. Dia bekerja di Australia. Kemudian saya yang mewawancarai ya di Australia ya, dia terus saya bilang, Anda bener nih mau ikutan program ini gitu ya. Bener Bu gitu ya, kan ini kan program cuma terus loh ini nggak ada duitnya loh, saya bilang gitu. Anda jadi udah bekerja di Australia ya, Anda jadi manajer di sana, pasti saya udah bisa, dan saya HRD manajer, saya bilang saya tahu persis berapa uang gaji Anda per bulan Pak tentunya gitu ya. Terus Anda berhenti begitu saja untuk mendapatkan pekerjaan yang tidak ada duitnya gitu kan. Ya bukan, ini 1 tahun. Buat saya ini adalah pengalaman yang akan sangat berharga, katanya gitu. Ya, kenapa? Ini adalah cara saya berterima kasih kepada negara ini, gitu ya. Kepada Tuhan dan kepada negara ini. Kenapa? Karena sejak dulu, jadi lupanya anak ini anaknya orang kaya, gitu ya. Jadi dia sekolah tuh di sekolah yang baik, kemudian di sekolah di luar negeri, ya sampai akhirnya karena dia lulusan luar negeri, jadi dapat pekerjaannya pun di luar negeri, gitu ya. Nah, jadi dia itu tujuannya, gitu ya. Nah itu, jadi akhirnya ya saya tanya segala macam bahwa akan berbagai masalah tantangan yang akan dihadapi, termasuk nggak ada sinyal, ya, kemungkinan tidak ada sinyal karena dia akan ditempatkan di pulau terpencil, gitu ya. Itu karena ada salah satu juga yang cerita tuh Pak. Jadi gini, ketika dia mau waktu itu SMS kan ya, belum ada sekarang WA ya. Jadi ketika mau SMS gitu ya, itu si HP ya, si HP nggak karena nggak ada sinyal, maka HP-nya harus dititipkan dengan ke tukang perahu. Tukang perahu untuk nyebrang dulu gitu ya, nyebrang dulu dapat sinyal balik lagi gitu baru ya. Jadi yang namanya apa namanya SMS, kirim SMS itu bisa sehari semalam baru bisa berlangsung gitu. Sehari jalan, dia tukang perahunya sore balik baru dapat tuh jawaban, baru siapa namanya pesan dia sampai ke keluarganya kirim pesan baru dia dapat lagi gitu. Jadi antara dia kirim pesan dan itu bisa memakan sehari semalam gitu. Nah, seperti itulah kendala-kendala atau tantangan yang dihadapi oleh para guru di daerah terpencil seperti itu. Dan itu ternyata banyak ya, banyak orang-orang baik ya, banyak lulusan-lulusan berkualitas yang melamar dan yang lulus akhirnya. Ya, mereka bekerja selama 1 tahun, yaitu yang kalau dalam hitungan saya itu bukan gaji, nggak ada gajinya gitu ya, cuma sekedar buat apa ya, buat apa namanya untuk bayar biaya perjalanan aja nggak cukup gitu ya. Nah, seperti tapi itulah yang dihadapi dan mereka benar-benar orang-orang yang tangguh gitu ya. Nah ini
Jadi apa namanya, ke depan ya harusnya ya anak-anak itulah yang kita harus bangkitkan ya, harus kita bangun ya, harus kita kembangkan karakternya ya, sehingga Indonesia Emas akan tercapai ya. Jadi kembali lagi ke kurikulum, bagaimana mendesain suatu kurikulum, kembali lagi Pak, visi kita apa, visi misi kita apa, ideologi kita apa, gitu ya. Oke, baik, terjawabkah pertanyaan? Ya, mohon maaf, Ibu, Ya, tidak mengurangi rasa hormat. iya, Waktunya sudah habis. Oke, ya. Baik, kalian, untungnya kita habis ini belum ada yang ngajar ya. Berikutnya yang siapa lagi yang ngajar? Bu Sarifah, Ibu. Oh, Bu Sarifah. Oke, mohon maaf ya. Baik, kalau gitu bisa kita akhiri. Silakan dipimpin doa penutup. Silakan. Pak Syabirin, Ketua kelas, Pak Syabirin. Silakan Pak berdoa. Syabirin atau siapa penutup. Boleh, Bu. Ya, ditutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma Bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. wabarakatuh. Ya, izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dosen. Terima kasih Bu dosen. Sama.